Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat laki semua. Tahu nggak, barbershop identik dengan lampu yang berwarna-warni seperti merah, biru, dan putih. Sobat laki tentunya sering dong menemukan lampu itu jika sobat laki pergi ke barbershop langganannya untuk dicukur. Apa sobat laki tahu sejarah asal mulanya kenapa barbershop identik dengan lampu tersebut? Kenapa sobat laki tahu sejarah dan arti kata barbershop itu? Nah, di sini saya akan ulas dan bahas di mana sejarah asal-usulnya lampu barbershop dipatenkan sebagai simbol atau logo di seluruh usaha pemangkas rambut di dunia ini. Tapi sebelum itu, boleh dong regangkan jempolnya untuk subscribe channel ini supaya sobat laki tidak ketinggalan mengenai sejarah dan info-info di bidang usaha barbershop dan pangkas rambut lainnya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Bisnis barbershop merupakan salah satu bisnis yang kini sedang berkembang pesat, tidak terkecuali di Indonesia. Sekilas bisnis ini memang terlihat sederhana, namun jika dilihat dari prospek bisnis barbershop mampu mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Dengan kemampuan tukang cukur dan fasilitas yang disediakan, tidak heran jika banyak yang memilih potong rambut di barbershop, baik di kalangan orang dewasa, anak muda, hingga anak-anak. Namun hadirnya industri barbershop tak luput dari sejarah yang cukup panjang. Dari mana barbershop ini berasal? Berikut penjelasannya. Barbershop berasal dari bahasa Latin, barba yang berarti janggut. Barbershop pertama kali berdiri di wilayah Makedonia sekitar 400 tahun sebelum Masehi dan menyebar ke beberapa daerah lain seperti Mesir. Nah, tahu nggak sobat laki? Pada zaman itu, para pemangkas rambut ternyata bukan hanya bekerja sebagai pemangkas rambut saja. Mereka juga bekerja sebagai tenaga medis yang melayani operasi bedah kecil seperti mencabut gigi atau mengobati luka. Mereka mendapat ilmu tersebut dari para pendeta selama abad pertengahan. Namun sayangnya kebanyakan para pendeta saat itu justru tidak mengobati pasien sebagaimana mestinya. Kemudian Paus mengeluarkan keputusan berupa sanksi kepada 1000 lebih pendeta. Pada saat itu, pelayanan medis pun dimonopoli oleh barbershop. Seiring perkembangan zaman, akhirnya barbershop dipisah dengan ahli bedah medis atau yang biasa kita kenal dengan dokter. Dan para pemangkas yang bekerja di barbershop hanya melayani pangkas rambut, mencukur janggut, atau kumis saja. Pada tahun 1200-an, perusahaan besar tukang cukur The Brotherhood mendirikan sekolah tukang cukur. Tak hanya mengajarkan pangkas rambut, sekolah itu juga mengajarkan prosedur teknik sedot tinta. Pada tahun 1308, Serikat Pemotong Rambut akhirnya muncul di London, Inggris. Untuk meningkatkan kualitas kepuasan pelanggan, Raja Inggris merekrut Richard the Barber, seorang pastor tukang cukur dari Prancis. Alhasil pada tahun 1300-an, tukang cukur di Inggris terbagi menjadi dua. Yang satu berlatih standar ilmu bedah, dan satunya tidak. Perbedaan itu nampak pada tiang di depan tempat praktek. Tiang milik tukang cukur bergaris biru putih, sedangkan milik tiang ahli bedah bergaris merah putih. Nah sobat laki, lantaran si empunya barbershop dulu punya kebiasaan menjemur perban bekas pakai berlumuran darah di sebuah tiang. Karena ditiup angin, terus perban itu melilit di tiang, menimbulkan variasi merah dan putih. Lama kelamaan, itu menjadi pertanda dan warna itu dipatenkan sebagai legalitas barbershop sampai saat ini.
Setelah mengetahui tentang sejarah lampu barbershop, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pada zaman dahulu para pemangkas tidak hanya melayani potong rambut saja, tetapi juga menjalani ahli bedah. Warna pada lampu tersebut juga memiliki filosofi sendiri, yakni warna merah yang berarti darah, biru merupakan pembuluh darah, dan putih berarti perban yang steril. Sedangkan bentuk spiral pada lampu menunjukkan bahwa perban yang dicuci dan diperas. Nah, seperti itulah sejarah munculnya barbershop. Ternyata barbershop memiliki sejarah yang cukup menarik juga ya Sobat Laki. Nah, itu sekilas di mana asal mulanya penamaan dan lampu barbershop mulai paten dipakai oleh pemangkas rambut di dunia ini. Semoga Sobat Laki semua sedikitnya bisa tahu akan sejarah arti barbershop tersebut. Kalau Sobat Laki ada sedikit tambahan mengenai sejarah yang kita bahas tadi, boleh dong tambahkan di kolom komentar. Dan alangkah baiknya Sobat Laki share info ini supaya semua bisa tahu akan sejarah tersebut. Oke, saya udah Laki, see you next video.